Pasangan calon, Paslon, Bupati Bangkalan Pilkada 2024, Matur Husyairi Jayu salah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, pada Jumat 13 Desember 2024. Gugatan tersebut telah diterima oleh MK dan akan segera disidangkan. Pasangan ini menduga banyak pelanggaran dalam proses pilkada di Kabupaten Bangkalan seperti maraknya politik uang, intimidasi dan keberpihakan aparat penyelenggara pilkada di tingkat TPS dan PPK kecamatan. Hal tersebut disampaikan Matur Husyairi kepada awak media dalam jumpa pers dengan para awak media nasional, ASMEN, di Bangkalan, Madura, pada Selasa 17 Desember 2024. Pilkada Kabupaten Bangkalan ini merupakan agenda nasional ya, yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masing-masing KPU di tingkatan kabupaten dan provinsi, karena di pemilu kada tahun 2024 ini kita tidak hanya memilih bupati dan wali kota tapi juga memilih gubernur ya. Mungkin saya akan menyampaikan kenapa kemudian saya mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan serentak pada tanggal 24 November ya, kalau nggak salah itu. Ini berawal dari putusan MK yang menurut saya sangat membuka ruang kepada publik untuk bisa ikut berkontestasi di Pilkada Bangkalan. Yang awalnya Pilkada Bangkalan ini dirancang oleh kelompok yang ingin terselenggaranya pilkada dengan kontestan tunggal, ya istilahnya kotak kosong, atau kalau orang Madura bilang itu bumbung kosong. Jadi upaya untuk terselenggaranya kotak kosong ini dibuktikan dengan diborongnya beberapa rekom dari partai politik sebanyak 12 partai pendukung. Kemarin itu di 01 ada 44 kursi. Sebenarnya ini tidak ada ruang lagi untuk memunculkan kandidat calon baru, karena syarat minimal yang harus dimiliki adalah 10 kursi, sedangkan yang tersisa kemarin 6. Nah, karena MK dengan putusannya yang sangat luar biasa itu, akhirnya saya dengan Mas Jayus memiliki kesempatan untuk maju. 3 atau 2 hari setelah pendaftaran kami diisukan dengan calon bayangan ya, yang hanya untuk menggugurkan munculnya kontestan tunggal atau kotak kosong itu. Jadi prosesnya sudah kita lalui dan kita sudah melaksanakan pemungutan suara di tanggal 24 November itu, dan hasilnya selisih cukup jauh ya, 107.000. Saya memperoleh suara 211.000 sekian, sedangkan di sebelah itu 319.000. Tentu ini sebuah pencapaian yang menurut kami yang hadir atau tampil menjelang penutupan pendaftaran itu, kami menerima rekom malam Kamis, malam Jumatnya kami daftar ke KPU di malam terakhir. Tentu ini sebuah persiapan yang tidak masuk akal lah. Artinya persiapan kami hanya 2 bulan lebih, dan kami harus mempersiapkan organ mulai dari koordinator atau tim pemenangan di kabupaten, membentuk koordinator di kecamatan, membentuk koordinator desa sampai ke dusun yang berbasis TPS. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti apa pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bangkalan? Ya, kalau saya orangnya adalah penganut sistem demokrasi yang partisipatif, bukan demokrasi prosedural yang sebagaimana terjadi di hampir semua kabupaten kota, bahkan seluruh Indonesia.
Kita lihat pemilu kemarin seperti apa, menurut para politisi, menurut para pengamat, para ahli, pemilu kemarin adalah pemilu paling brutal termasuk pilpresnya. Dan ini ternyata berimbas ke penyelenggaraan pilkada, pemilihan bupati, wali kota, dan pemilihan gubernur. Khusus di Bangkalan, saya punya catatan yang sangat kritis dan penting menurut saya. Konsep kita berdemokrasi dengan pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota termasuk gubernur secara langsung ini memang plus minus. Dengan biaya yang sangat mahal tentunya. Bangkalan ini kalau tidak salah anggarannya mencapai 70 miliar untuk melahirkan seorang pemimpin atau bupati di level kabupaten. Apa yang kami lakukan selama 2 bulan lebih itu adalah bagaimana memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar pilkada ini berjalan secara demokratis, tidak ada politik uang, tidak ada intimidasi, tidak ada upaya untuk menghalang-halangi saksi di TPS. Nah, yang terjadi kemarin, jika bicara bukti, kita sudah banyak menemukan video-video amatir. Kemudian kita juga menangkap atau tertangkap tangan penyelenggara yang ikut membagikan uang ya untuk mencoblos pasangan di 01. Itu sudah kita laporkan ke Bawaslu, tapi kemudian Gakumdu tidak bisa bekerja secara profesional. Keberpihakan penyelenggara di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, PPK yang tidak profesional, tidak mematuhi regulasi yang dibuat oleh KPU, ini juga kita temukan. Sehingga ada banyak TPS yang kemudian surat suaranya itu terpakai 100% bahkan sampai 102%. Artinya surat cadangan pun juga digunakan. Padahal fakta yang kita temukan di lapangan itu tingkat kehadiran ini tidak jauh dari angka 50 maksimal 60%. Tapi yang kemarin ini sudah mencapai angka 63% se-Kabupaten Bangkalan kalau kita kumulatifkan dan dipresentasikan seperti itu. Jadi yang merusak adalah bagaimana money politik yang terjadi. Ada ungkapan di video-video amatir itu istilahnya selawe gitu ya, 25.000, dan itu sangat umum sekali di beberapa kecamatan, di beberapa desa, dan ini yang kemudian merusak tatanan demokrasi kita. Masyarakat akhirnya tergoda untuk mengambil uang 25.000 itu, kemudian menggadaikan nasibnya atau kondisi di Bangkalan ini selama 5 tahun. Jadi bagi saya berbagai bukti kecurangan, keberpihakan penyelenggara itu juga kita dalilkan di Mahkamah Konstitusi, karena kami setelah mendapatkan putusan KPU Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan pada malam jam 10:49 kalau nggak salah, tapi kemudian menerima salinan itu besoknya, sehingga kami merasa ini upaya untuk menghabiskan waktu yang disiapkan oleh MK selama 3 hari. Jadi semestinya kami itu minta ya, termasuk Bawaslu informasinya, penetapan itu jangan di malam Rabunya, tapi di hari Rabu, gitu ya, sehingga nanti kita hitungannya itu leluasa untuk mengajukan gugatan. Tapi akhirnya kita terima di hari Kamis, dan Jumat kami harus menyelesaikan gugatan itu, dan alhamdulillah dengan daftar online kita bisa selesai sebelum waktunya berakhir. Begitu. Kalau melihat dari partai pengusung Bapak sebagai calon bupati di Kabupaten Bangkalan kan cuma 4. Ya, 4 partai ya Pak. Dan notabene-nya
partai yang boleh dikatakan belum begitu besar ya Pak. Tapi kalau kita lihat suaranya kan mencapai 211.000. Berarti Betul, kan ya. antusias masyarakat kepada pasangan 02 ini kan ada kalau kita lihat ya, Oh ya, kebanding dari partai yang lain betul. yang lebih dari 4 yang mengusung Betul. pasangan sebelah. Dan hari ini sudah masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, harapan Bapak terhadap Mahkamah Konstitusi ketika bukti-bukti yang Bapak sampaikan dan melihat hasilnya seperti apa Pak? Iya, memang yang mengusung saya ini yang punya kursi hanya 2. Jadi Partai Persatuan Pembangunan dengan 5 kursi, kemudian Partai Gelombang Rakyat atau Gelora ini 1 kursi. Jadi ada 6. Nah, sedangkan partai yang non kursi, non seat istilahnya itu, ada Partai PBB, partai saya sendiri itu hanya dapat 5.000 suara kemarin di pemilu. Kemudian ada PKN. PKN ini sekitar 400 suara. Tapi karena mereka bergabung dengan kita, makanya ada 4 partai politik yang punya kursi dan yang tidak punya kursi. Dilihat dari komposisinya sangat tidak imbang ya, 12 lawan 4. Dan kalau dihitung kursinya kemarin 44 lawan 6 kan gitu. Ini sangat posisi yang sangat tidak berimbang lah. Sudah kita partainya sedikit, kemudian waktunya hanya 2 bulan lebih yang kita harus mempersiapkan diri dengan keterbatasan biaya politik yang juga sangat-sangat terbatas, sehingga selisih 107.000 ini sebenarnya sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kami tidak berkecil hati karena meskipun seharusnya Bangkalan ini yang bisa mengajukan ketika selisihnya 2000-an. Tapi karena kami masih punya semangat, punya keyakinan, punya optimisme bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini sudah memiliki paradigma yang berbeda, tidak seperti dulu yang ditudingkan oleh tokoh-tokoh politik maupun para ahli. Mahkamah Konstitusi masih memerankan dirinya sebagai mahkamah kalkulator. Tapi sekarang saya melihat spiritnya itu berbeda, paradigmanya juga berbeda. Para hakim konstitusi ini nanti kita harapkan mereka menggunakan mata batin dan hati nuraninya untuk menyikapi hasil pilkada serentak di 2024. Kenapa begitu? Karena dari sekian 200 berapa kemarin terakhir saya lihat itu, 270 lebih kalau nggak salah, ini rata-rata melampaui ambang batas. Nah, seharusnya MK ya kami harap menaruh perhatian, ada apa ini sebenarnya, pilkada kok yang mengajukan gugatan melampaui ambang batas. Ini yang harus dibaca lebih dalam lagi, ditelisik lagi oleh hakim Mahkamah Konstitusi sehingga nanti tertarik untuk membedah tiap-tiap kabupaten yang nantinya dinyatakan lulus terregistrasi, sehingga kita berharap di awal Januari nanti ini sudah mulai dilakukan persidangan atau pemeriksaan awal para pihak, karena kami Paslon 02 selaku pemohon, tentu yang termohon adalah KPU, sedangkan teman-teman yang di 01 ini adalah para pihak terkait ya. Dan saya selaku pemohon tentunya adalah istilahnya itu ada prinsipal. Nah, harapannya apa? Harapan saya, kami tentunya dan para pendukung kami, para simpatisan, para relawan dan masyarakat yang menginginkan perubahan di Kabupaten Bangkalan ini berharap MK dengan paradigmanya yang progresif tentunya berharap nanti membaca dengan seksama, kemudian melihat dalil-dalil kita, gugatan kita, petitum kita, dan bukti-bukti yang kita sajikan, dan mereka meloloskan itu sehingga terjadi istilahnya itu dismisal, dan kami nanti
masuk ke persidangan untuk ranah pembuktian dan ada dialog tentunya, saling sanggah, saling jawab, dan saling mempertajam argumen dan memperkuat bukti termasuk saksi yang akan kami persiapkan. Harapannya dengan petitum kita mohonkan adalah diskualifikasi pasangan calon nomor 1 yang dinyatakan terpilih atau pemenang oleh KPU, dan ketika ini nanti didiskualifikasi maka kita minta ke Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan paslon nomor 2 sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024. Harapannya seperti itu. Mohon doanya karena ini adalah perjuangan kita untuk melakukan perubahan, kemudian memberikan pendidikan politik, kita berdemokrasi secara partisipatif, bukan berdemokrasi secara prosedural. Begitu, Mas.